Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasil haq bil haq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa min qadril azim. Wallahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumil qiyamah as-salat fa in salahat salahat sayyidul amali fa in fasadat fasadat sayyidul amali. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmat lautan rahmat Rabbunas yang mengatur manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, Rajanya manusia, Khalaqas samawati wal ardh, yang mengatur langit dan bumi, Wahtilafil laili wan nahari, yang menggilir perputaran siang dan malam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berwajah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama. Waktu merendahkan diri, tadallul menggunakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini salam semoga terlimpah curah atas manusia pilihan, pemuda idaman, Imam Mursalin, pemimpin utusan, khatam nabiyyin, la nabiyya wa rasul ba'da, penutup nabi dan tidak ada kenabian dan kerasulan setelah Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib selalu berwasiat khususnya pada diri khatib dan pada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah." Akhir ayat. Wallahu a'lam bi bahwa sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah yaitu hanyalah orang-orang yang beriman. Di sini telah ditegaskan oleh Allah bahwa yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan mendirikan sholat. Jelas pasti bagi orang-orang yang beriman, masjid adalah tempat yang suci, yang sakral untuk mendirikan sholat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita seorang muslim kok melarang orang melaksanakan ibadah salat di masjid dan menyuruh menghancurkan masjid, bahkan merubah masjid dari musola, kita bertanyakan keimanan seseorang walaupun dia memakai titel apapun hafal Quran ataupun hafalannya banyak, serbannya panjang, jenggotnya panjang, jubahnya panjang. Kita pertanyakan apabila melarang atau mempengaruhi orang-orang pergi ke masjid untuk mengamalkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena
Di dalam suatu kisah, Abdullah bin Umi Maktum menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Umi Maktum, ya sahabat, ada apa? Saya akan minta rukhsah atau keringanan. Apa ya sahabat? Karena saya seorang buta, aku juga seorang yang tua, dan aku juga sebatang kara, dan aku juga jauh dari masjid, dan jalan ke masjid berliku-liku, dan saat itu perjalanan saya banyak binatang buas. Lalu Rasulullah menjawab permintaan rukhsah Abdullah bin Umi Maktum untuk keringanan tidak menjalankan sholat di masjid. Lalu Rasulullah menjawab, hai sahabatku, apa engkau dengan azan? Kata Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, saya dengar azan. Ya kalau kamu mendengar azan, kamu harus mendatangi tempat azan yang diselenggarakan salat berjamaah. Maka dari itu menjadikan ibrah untuk pelajaran kepada kita semua bahwa seorang yang buta itu sama Rasulullah SAW apabila mendengarkan azan diharapkan datang ke masjid untuk menjalankan salat berjamaah. Bagaimana dengan kita? Apa yang buta? Kita melihat, kita mendengar, mungkin kita buta hati. Pada subuh, seberapa datang masyarakat ke masjid? Seberapa jamaah datang ke masjid? Apa yang buta? Kemudian kalau alasan kedua, aku sudah tua. Mana jamaah? Di sekitar yang tua, yang bisa jalan, semua sehat-sehat kuat. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ketiga yaitu sebatang kara. Kita semua bersaudara, punya anak, punya istri. Kita tidak sebatang kara. Dan kemudian aku jauh dari masjid. Alasan Abdullah bin Umi Maktum jauh dari masjid. Di kampung ini masjid mushola berderet, hampir 200 meter ada masjid, ada mushola. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang ke masjid. Dan yang selanjutnya yaitu jalan berliku-liku. Dekat masjid Baitul Aziz, Masjid At-Taubah, Masjid Ar-Rahman, banyak sekali masjid di kampung kita. Dan kemudian binatang buas. Apa ada di kampung kita ini binatang buas? Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak datang ke masjid menyembah Allah. Maka jangan sampai datang ke masjid hanya momen-momen tertentu, yaitu misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha yang banyak jamaahnya. Kita malam melakukan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita membaca tasbih, mengagungkan nama Allah. Tapi setelah itu subuh, bahkan tenda masjid yang bekas sholat Idul Fitri dan Idul Adha masih mengampar di halaman masjid kita. Masjid itu tidak melaksanakan memandangkan azan, karena hasil observasi. Karena saya seorang mahasiswa dulu, jadi setiap observasi penelitian memang begitu adanya masyarakat kita. Malamnya takbir, mengandalkan, menggemakan nama Allah, memuji Allah, membesarkan nama Allah. Tapi tuhurnya masjid sepi, tidak ada yang memadakan masjid azan di masjid-masjid kita. Dan jangan sampai hanya di waktu momen Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, pada malam Rabiul Awal atau Maulid Nabi Isra Mi'raj, banyak sekali saudara kita memanggil ya Rasulullah salam alaika, ya Habibullah salam alaika, sampai nangis bahkan. Tapi subuhnya tidak kelihatan.
bahkan panitia pun gak hadir di masjid. Nauzubillah. Jadi momen-momen ini, jadi kita jangan sampai kalah sama Abdullah bin Maktum yang menakluk Rasul pada Rasulullah SAW dengan 6 alasan beliau untuk tidak hadir di masjid karena alasan buta, aku sudah tua, aku sebatang kara, aku jauh dari masjid, jalan yang berliku-liku dan banyak binatang buas. Maka ini 6 alasan ini tidak ada pada diri kita. Jadi udah seyogianya kita membangun masjid kita. Siapa lagi yang menghidupkan masjid kita kalau bukan kita semua? Karena jangan hanya menghidupkan di momen-momen tertentu, di saat Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, tapi 5 waktu kita tidak menjaga panggilan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya Abdul bin Umi Maktum. Semoga yang sedikit ini memotivasi khususnya pada diri saya dan pada jemaah sekalian untuk selalu memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita, baik masjid ataupun musola yang ada di dekat kita. Mudah-mudahan bisa memberikan ibrah ataupun pelajaran kepada kita dan kita bisa menjalankan semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu samiun alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.